mengenai materi yang sudah Pak Imam tampilkan di depan, yaitu adalah tentang bangun segi banyak. Adakah dari anak-anak semuanya nanti bisa punya angan-angan apa ya bangun segi banyak itu? Pasti di sini akan timbul sebuah pertanyaan mungkin ya, atau sebuah pikiran apa ya kira-kira bangun segi banyak. Di sini nanti kita akan belajar apa itu yang namanya bangun segi banyak. Tapi sebelum itu, marilah kita buka dulu untuk pertemuan kita hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Dan yang muslim kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak semuanya, sebelum ke materi kita, kemarin kita sudah sampai di terakhir apa kemarin? Sesuai materi kita kemarin, terakhir balok sama kok persegi, balok sama kubus. Betul. Kemarin kita sudah belajar yang namanya mengukur volume balok maupun mengukur volume kubus dengan satuan yang tidak baku. Jadi nanti misal contoh nih, dari satu kubus itu kita susun di dalamnya kotak-kotak kecil sampai nanti itu penuh atau air. Nah, itu namanya satuan volume tidak baku. Misalnya mengisi sebuah ember yang ada airnya dengan gayung. Gayungnya nanti sampai 10 atau 15. Berarti volumenya dari ember itu adalah 15 gayung. Itu namanya adalah volume tidak baku atau satuan volume tidak baku. Nah, sekarang lanjutannya adalah tentang bangun segi banyak. Kita akan belajar di situ. Ada yang tahu sebelum Pak Imam melanjutkan apa itu bangun segi banyak? Di LKS ada halaman berapa yo? Yes, itu. 30? Ya, 38 dibuka bukunya. LKS-nya dibuka halaman 38. Itu. Coba enggak silakan. Ya nih. Segi banyak. Segi banyak juga disebut bangun datar. Bangun datar karena bangun datar merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Maksudnya ruas garis apa toh? Maksudnya ruas garis itu apa? Ruas garis kan pernah belajar garis ini loh, dari satu titik sampai titik lain. Nah, ini namanya ruas garis. Ada ruas garis yang saling bertemu antara 4 atau 5 atau lebih, itu akan membentuk sebuah namanya bangun datar. Jadi kalau ruas garis kita satukan, misal ini ada ruas garis lagi, terus kemudian di sini kita ada ruas garis lagi, dan ini juga ada ruas garis lagi. Nah, ini akan membentuk yang namanya bangun datar. Bangun datar persegi, di mana dibentuk dengan menggunakan 4 ruas garis. Nanti kita ruas garisnya kalau sudah membentuk bangun seperti ini, namanya jadi sisi. Ya, ini namanya nanti jadi sisi, ini juga sisi, dan ini sisi semuanya. Sisi, ya pinggir-pinggirnya semuanya menjadi sisi. Gitu, Ge. Jadi pengertian di sini cocok ya. Bidang datar yang dibatasi oleh ruas garis di dalam bangun datar juga disebut mengenai segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Gitu, Ge. Yang Pak contohkan adalah segi 4 atau persegi. Nah, pengertian segi banyak itu apa? Yaitu bangun segi banyak, yaitu bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Sama. Bangun datar segi banyak. Berarti minimal segi banyak itu berapa? Minimal bangun segi banyak berapa? 3. Jadi ruas garis yang bisa disatukan dan membentuk bangun datar itu minimal 3. Nek 2 gimana, Pak? 2 orang tadi. Misalnya garis segitiga sing ngisor arep apa? Jadi kalau misalkan bangun datar itu minimal ada 3 ruas garis yang berhubungan.
berhubungan. Paling banyak nanti lebih bisa 12. Kalau paling banyaknya nanti sampai bentuknya itu mirip lingkaran, itu masih bisa disebut sebagai segi banyak. Tapi gambarnya susah. Nanti kita sampai ke segi 8 itu udah agak susah buatnya ya. Betul. Segi 10 juga bisa. Tapi buatnya udah kayak mirip lingkaran. Kalau itu nanti kita lebih ke bangun datar ini ya. Nah, segi banyak ini seperti ini. Bangun segi banyak. Ini Pak Imam belum menyinggung masalah beraturan atau tidak beraturan. Bahwasanya segi banyak itu seperti yang tadi Pak Imam sampaikan, bentuknya seperti ini. Ingat, kalian bisa menyimpulkan bahwa berarti bangun segi banyak itu yang seperti apa? Yang mempunyai garis yang sama. Ayo. Kalau kalian lihat yang ini, jadi sebentar. Nah, ini tidak disebut sebagai segi banyak. Sedangkan ini disebut segi banyak. Perbedaannya di mana? Ini dengan ini. Tidak beraturan. Apa nih? Ya, oke. Satu tok yang paling kelihatan bedanya adalah ya jelas bentuknya. Kalian perhatiin garisnya. Ini segi banyak, ini tidak segi banyak. Apa perbedaannya? Gak bisa ditekuk. Nah, segi banyak apa ada yang melengkung? Tidak. Bukan segi banyak apakah melengkung? Iya. Ya. Jadi kesimpulannya berarti apa? Segi banyak itu tidak menggunakan garis lengkung atau garis yang melengkung. Sedangkan bukan segi banyak itu garisnya melengkung. Kok ini enggak Pak? Ini kan enggak melengkung, tapi kenapa? Terbuka kurvanya. Ya betul, ruas garisnya kurang satu. Untuk nutup sininya enggak ada. Maka tidak disebut sebagai bangun datar, bangun segi banyak. Dan yang lain ini pakai lengkungan. Kayak ini sangat mudah untuk mengidentifikasi. Ya, kamu bisa melihat dengan ciri-cirinya. Kalau dia ada lengkungannya, berarti sudah jelas itu bukan bangun segi banyak. Tetapi ada juga yang tidak melengkung, cuma dia ada yang kebuka. Itu juga bukan dimaksud sebagai bangun segi banyak. Paham ya? Nah, oke. Jenisnya bangun segi banyak. Jadi bangun segi banyak itu berdasarkan panjang sisinya. Oke ya, kita tinggalkan yang tadi bangun bukan segi banyak. Kita ke bangun segi banyaknya itu dibedakan menjadi dua. Ya, yang segi banyak loh ya, dibedakan menjadi dua. Yaitu yang sama panjang sisinya, sisi itu nih loh. Sisi-sisinya itu sama panjang. Misalnya 5 cm, 5 cm semuanya. Dan satunya yang tidak sama panjang sisinya. Atau bisa dikatakan yang sama panjang sisinya itu sebagai bangun segi banyak beraturan, dan yang tidak sama panjang sisinya namanya bangun datar, bangun segi banyak tidak beraturan. Seperti itu. Garis bawahnya di situ ya. Bangun segi banyak beraturan yang sisi-sisinya panjangnya sama, dan bangun segi banyak tidak beraturan itu yang mempunyai sisi-sisi yang panjangnya tidak sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah cukup jelas? Apa? Ciri-ciri bangun yang segi banyak beraturan dan bangun yang tidak beraturan. Kita lihat. Segi banyak beraturan dulu ya. Bangun segi banyak beraturan
itu bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama, simetri putarnya sama, simetri lipatnya sama. Wes itu. Nanti kita belajar simetri putar, simetri lipat mesti apa? Simetri putar itu Pak, simetri lipat itu Pak. Nah, kita yang penting tahu sudut sama sisi dulu. Contohnya, pernah lihat bentuk pentagon? Pentagon ini? Belum ya? Jauh ya? Nah, ini adalah bangun yang namanya segi apa? Segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya tadi 5. Sisi sudut 5 juga, itu. Simetri lipatnya juga 5. 1, 2. Simetri lipat itu apa? Simetri lipat itu kalau kok ini tuh kalau bangun itu dilipat itu akan membentuk suatu tidak apa? Diputar ke sini bisa lipatnya utuh, dilipat ke sini utuh dan lain sebagainya. Ini jadi ada 5 juga. Simetri putarnya jika diputar akan kembali lagi juga ada 5. Tapi kita fokus ke sisi sama sudut dulu. Yang punya sisi sama sudut sama pasti itu dikatakan sebagai segi banyak beraturan. Oke, paham ya? Ciri-cirinya itu ya Dok tadi, punya sudut sama dan sisi yang sama. Bentuknya seperti ini. Kurang lebih. Yang pertama adalah bangun segi banyak apa? Segitiga. Yang kedua adalah bangun apa? Persegi. Persegi panjang, persegi panjang. Persegi dok. Yang ketiga. Segi berapa? Segi 5. Yang keempat? Segi 6. 2, 3, 4, 5. Ya, segi 6. Beraturan ya ini ya, semuanya beraturan. Ini segi berapa? 7. Ya, sampai segi 10 ini bentuknya sudah hampir seperti lingkaran, tapi ya belum lingkaran banget. Tapi ini sudah segi 10. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini namanya segi banyak. Segi banyak ini dari mulai A3 sampai 10, 12 dan sebagainya. Tapi biasanya cuma saya 10 aja sudah banyak sekali ya. Jadi intinya dari ke-8 ini sisinya pasti sama panjangnya. Kemudian sudutnya juga sama. Segitiga berarti sudutnya ada 3. Segi 4 sudutnya ada 4. Segi 5 sudutnya ada 5 dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai segi banyak beraturan. Yes, mudah sekali. Lanjut, ini tidak beraturan. Ciri-cirinya? Sisinya tidak sama. Yes. Kebalikannya dari situ. Dari tadi Pak Imam yang sudah sampaikan yang segi banyak beraturan. Sisinya sama, berarti kalau di sini sisinya tidak sama. Sudutnya juga Tidak sama besar. tidak sama besar, bukan tidak sama jumlahnya ya, tapi tidak sama besar. Oke. Apa kata saja nih bentuk kita lihat. Nah, ini dia. Segitiga yang pertama namanya segitiga apa? Sama kaki. Sama kaki. Dimana sama kaki ini piye toh? Sing panjang itu, ya, panjangnya sama. Ini dengan ini tuh sama apa? Panjangnya sama. Ini namanya segitiga sama kaki. Kenapa tidak disebut sebagai segitiga apa? Segi banyak beraturan karena dia panjang sisinya tidak sama. Kedua, segitiga apa? Siku, betul. Ini sudut apa? Panjang sisinya tidak sama. Ini paling panjang. Ini boleh sama, tapi ini tidak sama. Ini panjang sedikit. Ini namanya persegi.
dia pasti ya nggak mungkin sama. Wong persegi panjang kok pasti ada panjang sama lebar. Panjang lebar jelas. Ini apa ini? Belah ke? Kenapa kok tidak sama atau tidak disebut sebagai segi banyak beraturan? Padahal bentuknya kalau persegi ini di ngateke gitu. Kenapa? Ayo. Kok disebut segi banyak tidak beraturan karena apa? Nggak tahu. Apa? Karena tidak bisa dilipat. Apa? Karena tidak Salah satunya ya itu tidak bisa dilipat atau simetri lipatnya tidak sama dengan jumlah sisinya. Berarti ya intinya apa? Ya sama. Ini seolah-olah seperti kayak persegi, sebenarnya tidak. Dia punya sudut yang berbeda. Sudut ini dan ini tuh beda. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini. Tidak semuanya sama. Nah, kalau ada salah satu yang tidak memenuhi syarat, maka itu bisa dikatakan sebagai bangun datar atau bangun segi banyak tidak beraturan. Oke, lanjut. Ini namanya bangun jajar pinjang. Jelas sekali ya. Ini seperti persegi panjang yang miring kena angin ya. Kena angin dia miring. Jadi jajar ini namanya bangun apa? Trapesium. Trapesium itu adalah segitiga siku-siku yang dipotong atasnya. Jadinya trapesium. Oh, ya toh? Atau segitiga yang dipotong atasnya. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak lagi. Sekarang sebentar. Kita lihat yang dua. Sama ya ini ya. Jadi tadi pertanyaannya Pak Imam, pernyataannya yang Pak Imam sudah sampaikan. Segi banyak itu ya semua bentuk yang ada di muka bumi ini yang mempunyai sisi lurus atau ruas garis lurus dan berbentuk apapun itu namanya segi banyak. Bentuknya paham nggak sini ya? Bentuk apapun yang lurus itu jenengane segi banyak. Neng segi banyak itu dibedakan menjadi dua. Ada yang beraturan dan tidak beraturan. Yang tidak termasuk segi banyak tadi yang seperti apa? Jajar jagi kepiye? Sing kepiye? Sisi lengkung. Oh ya. Contohnya sama. Ada lengkung-lengkungannya, ada bulat-bulatnya. Sisinya tidak dibatasi garis lurus, itu juga tidak termasuk segi banyak. Kalau kamu buat segitiga ini mandek nang kene, terus kene hilang, nah itu tetap bukan segi banyak. Dia hanya sebuah garis yang patah-patah, gitu ya. Nah ini yang segi banyak beraturannya. Semua sisinya sama. No. Ciri-cirinya tadi yang sudah kami sampaikan ya. Sama, sudutnya sama, segitiga ya sama. Semuanya sama. Itu ya? Oke, wes jelas gampang. Ini yang tidak sama. Apa? Segitiga sembarang, persegi panjang, layang-layang sama belah ketupat. Ini belah ketupatnya yang benar ya gitu. Nih bentuknya. Nah ini yang di dunia nyata kontekstualnya kelihatan. Ketika memotong kue tar atau memotong kue ulang tahun itu membuat yang saya mau memotong kuenya itu segi banyak beraturan Pak. Wah ya waktunya santai nih motong kue ben sisine kene podo kan gitu ya. Nah makanya untuk contohnya segitiga sama sisi persegi 5 beraturan dan segi 6 potongan kue yang berbentuk segitiga seperti ini itu kan tidak terus jadi segi banyak beraturan. Karena apa? Ini nanti panjang sisi-sisinya berbeda.
berbeda. Jadi disebut segi banyak tidak beraturan. Oke. Contohnya nek motong kue, motong barang-barang itu kan. Tapi kalau di dunia pertukangan, misalnya motong keramik, kurangnya 1 persegi, pis, itu persegi kotak. Le motong dari rodo miring apa rodo panjang sithik, apa kira-kira kena dipasang? Tidak. Makanya kalau di dunia bangunan itu ukuran harus sangat-sangat diteliti, ora sembarangan. Ini atasnya Bu itu apa sih? Kecoa. Saya kecoa ya. Lanjut. Nah ini. Kudu madu nih. Kok sarang madu toh? Ini lebah atau tawon? Beda ya, tawon sama lebah itu beda nggih. Kalau lebah itu namanya bi. Kalau tawon itu adalah apa ya? Wasep apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya. Tawon ini ya, tawon itu punya pinggang yang lebih ramping. Terus kemudian punya belakang ini itu lebih gendut. Jadinya ini tawon ya, jadi tidak ada madunya. Jadi ini tawon saja. Nah, rumah tawon itu biasanya terbentuk dengan familiar ya. Atau kalian sering lihat ya rumah tawon mirip seperti ini, segi lima gitu. Nah, ini membentuk sebuah segi berapa ini? Segi 6. Di rumah sering ya. Ini membentuk segi 6 dan itu presisi ya. Presisi itu maksudnya sisi-sisinya sama. Maka ini bisa kita sebut sebagai bangun datar lagi. Segi banyak beraturan. Oke, sekarang kalian kalau sudah paham tidak ada yang ditanyakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ini yang berangkat berapa? Berarti tanya. 2, 3, 4. Oh, sisa 1 ya? Itu taksi. Oh, balik. Berangkat berarti 27. Membuat kelompok berapa ya? 3 jadi berapa ya kira-kira? 3. Membentuk kelompok 3 kan ke kecilian nih, kecilian ke sedikit banget. Sek. Pak Imam biar 4 dari ini berapa? 8 kali 5 8 kali 7 4 sisa 3 5 sisa berapa? Ya nanti ada 5 sama ya 5 aja, nanti ada yang 6 tau ya. Yang 6 ada 2, yang 5 nanti berarti ada berapa? Dia membentuk 5 kelompok, berarti ini sudah space itu 5. Itu 5. Ini si Ken masuk sini, Ya. Sama Dinar masuk sini. Ya. Yang ini tambah si itu kan dapat. Nah, tambah 1 lagi siapa? Wes masuk situ. Nah, udah sama 1. Wes 5. Terus ini 1 2 3 4 5. Yes, masuk situ. Dinda sama siapa itu namanya Arkan. Siapa yang satu? Arkan masuk punyanya Gabriel. Ayo. Dinda masuknya sini. Wes toh, manut toh. Ya, Bapak. Yo deketan yo, silakan 5. Ya. Silakan kalian. Ya, enggak usah satu aja. Yo, tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Kan 5 tadi. 5. Yo, 5. Ken masuk sini berlima, yo. Terus Dinar masuk sini. Oke, kalau dari gambarnya. Yo, wes ngono wae. Kamu situ aja.
tidak paham tulis biar kalian memperhatikan. Kateki tugasnya. Yo. Tugasmu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kateki. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke? Paham ya? Kelompok 3, kelompok 4, 5. Tugas yang pertama. Nomor 1, tugasnya menggambar 5 bangun datar atau bangun segi banyak. 5 bangun segi banyak beraturan. Tulis ciri-ciri bangun segi banyak beraturan. Tulis ciri-ciri dari kelima itu kan ada ciri-cirinya. Sisinya sama, sebenarnya sama dan sebagainya. Mempunyai sisi berapa? Apa itu namanya? Sebutkan ciri-ciri dari bangun segi banyak beraturan. Oke. Itu kertas yang pertama. Nanti di kertas 1. Kertas yang kedua, tugasnya nomor 3. Menggambar 5 bangun segi banyak tidak beraturan. Menggambar 5 bangun segi banyak tidak beraturan. Kedua, tulis masing-masing ciri-cirinya. Sudah? Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum nanti kalian mengerjakan? Apalagi? Nanti silakan ditulis kelompoknya, anggota kelompoknya. Kemudian nanti kita presentasi ke depan. Oke? 1. Apa? Ya, yang penting segi banyak, kelihatan bahwa itu segi banyak. Terus nanti di bawah, di bawah itu kasih ciri-cirinya. Segi berapa? Misalnya segi 3, ciri-cirinya mempunyai sisi 3, mempunyai sudut 3 sama besar, mempunyai simetri putar kalau mau pakai itu boleh, mempunyai apa itu namanya? Sisi yang sama panjang, nah, kayak gitu ya. Dikasih ciri-cirinya. Di LKS kita datang. Silakan dikerjakan. Kerjanya kelompok bukan sendiri. Jadi ini untuk kelompok. Jadi silakan kembangkan dalam hal kerjasama. Oke? Tidak menggarap. Ya. Gambarlah 5 bangun datar. Tulis ciri-ciri masing-masing bentuknya itu, tulis ciri-cirinya. Yang kedua itu menggambar 5 bangun silakan dikerjakan. Tak pengen kasih waktu 20 menit lah, 20 menit ya. Selesai 20 menit. Ya, boleh. 20 menit mengerjakan nanti sampai ini.
Ayo, ini cepat loh nih. Waktunya nanti sampai jam angka yang panjang, jarum panjang di angka 4. Di situ nanti terus presentasi ya. Ayo kerjakan dengan tertib. Waktunya semakin mepet. Jangan banyak bercanda. Yang ada kesulitan silakan ditanyakan. Jika tidak, kerjakan sungguh-sungguh. Yo, jangan ramai. Yo kelompok 1. Yo kelompok 1 jangan heboh. Ayo kelompok 1.
Nah ya sudah lihat bentuknya. Mana? Ini kan baru banyak nyari yang sampai. Ya betul. Perlu diingat ya anak-anak semuanya, bangun segi banyak beraturan itu mempunyai sisi-sisi yang sama. Wes mesti itu kalau kayak gitu namanya bangun segi banyak beraturan. Yang tidak beraturan berarti yang tidak punya sisi ya. Lah yang lima mas gitu. Rayo lima saja. Ciri-cirinya nggak cuma satu loh ya. Waktunya tinggal 5 menit. Ayo silakan.
Oke, kelompok 1 apakah sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Berapa? Kamu ada kok 55. Kelompok berapa sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Wes, dirampung ke sekarang. Ada tambahan waktu 5 menit, yuk. Jika ada yang merasa kesusahan, silakan bisa ditanyakan. Daripada nanti ganti di tengah jalan, sudah separuh perjalanan tak suruh ganti. Yang sudah selesai nanti langsung presentasi ke depan ya. Yang sudah selesai nanti ada perwakilan. Semuanya nanti maju. Wes. Sekarang fokus dulu untuk menyelesaikan tugasnya ya.
Makanya satu-satu di depan atau di samping. Kucing baik tuh, garap lo, garap. Masih saya ya, Mama tiga ya? Oh ya, wes, mulai. Ya. Mulai, Bob. Ada segi berapa itu? Ayo kelompok lima, keras ngobrol baik. Serius. Gak apa. Ayo keras dikerjakan, kok kayak dewe rapinya. Yo wes. Dan jawaban selesai. Oke, kalau sudah kelompok 4, silakan bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Semuanya ke depan. Yang lain sambil memperhatikan. Ojo aku. Yo, seperti biasa. Agak masuk dikit. Ini tak mati dulu. Katakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Silakan. Yang lain diam. Bukan. Ya, oke. Dibaca. Bangun macam-macam, bangun sedikit banyaknya. Ayo. Segi 5 termasuk segi banyak peraturan atau tidak gitu. Ayo. Jangan sambil gojek. Serius. Segi 5
Termasuk segi apa? Gitu loh disebutkan. Segi banyak beraturan. Nah, Mempunyai 3 sudut sama besar. nah. Mempunyai 3 simetri lipat. Persegi, segi banyak beraturan. Mempunyai 4 sisi sama panjang. Mempunyai 4 sudut sama besar. Mempunyai 4 simetri lipat. Segi 12, segi banyak beraturan. Ciri-cirinya mempunyai 12 sisi sama panjang. Mempunyai 12 sudut sama besar. Mempunyai 12 simetri lipat. Segi panjang, segi banyak beraturan. Memiliki 11 sisi berupa garis lurus. Yang sisinya memiliki 6 ponsel. Oke, yang segi banyak tidak beraturan. Termasuk Termasuk ciri-cirinya memiliki 5 sisi tidak sama panjang, memiliki 5 sudut tidak sama besar, 4 tidak beraturan, masuk dalam segi banyak tidak beraturan. Ciri-cirinya memiliki 4 sisi tidak sama panjang, memiliki 4 sudut tidak sama besar. Oke, demikian Prestasi. presentasi. Presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Yang sudah presentasi dan termasuk predikat yang pertama selesai ya. Berarti kerjasamanya cukup bagus. Daripada ngobrolnya masih banyak, dikumpulin hasilnya. Kemudian kelompok yang sudah selesai, kelompok 3 sudah. Ya silakan kelompok 3, silakan dipresentasikan. Ayo, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan ya. Bangun apa dulu? Tidak beraturan, mempunyai 6 sisi tidak sama panjang, mempunyai 6 sudut tidak sama besar. Pak, boleh istirahat nggak, Pak? Sebentar lagi ya. Satu kelompok lagi. Kita lanjut yang beraturan sekarang. PS3 aja. Yang beraturan sekarang coba di yang beraturan sekarang. Termasuk
Mohon perhatian dulu. Udah lanjut yang banyak kita perhatikan. Kembalikan kursinya, ayo. Segera. Oke anak-anak, itu yang. Oke, baik anak-anakku semuanya. Ini tadi kalian sudah melaksanakan yang namanya diskusi kelompok. Tadi tujuannya kalian berarti yang tadinya belum tahu apa yang namanya segi banyak, kalian bisa tahu. Berarti kalian siswa dapat mengetahui perbedaan antara segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Serta kalian juga mengetahui bangun bukan segi banyak, ya. Bangun bukan segi banyak. Oke, kesimpulan hari ini adalah jadi bangun segi banyak itu tersusun dari beberapa macam ruas garis. Jadi ada garis yang ruas garisnya itu nanti menyatu menjadi suatu bangun, saling berhubungan. Jika tidak ada ruas garisnya yang berhubungan, maka bukan disebut sebagai segi banyak. Segi banyak dibedakan menjadi dua, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Di mana yang beraturan adalah mempunyai sisi yang sama dan sudut yang sama besar, dan yang tidak beraturan mempunyai sisi yang tidak sama panjang dan sudut yang tidak sama besar. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang mengetahui bagaimana bentuk dari bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan, serta bangun bukan segi banyak. Yang tidak segi banyak tadi apa? Yang tidak segi banyak.
yang tidak termasuk segi banyak. Segitiga. Yang tidak termasuk segi banyak. Sisi yang punya sisi yang melengkung. Jadi ada 3 poin yang akan kita dapat dari ini. Segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, dan bukan segi banyak. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Semoga ilmu yang Pak Imam sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Ada kurang lebihnya Pak Imam mohon maaf. Kita akhiri untuk pembelajaran matematika kita hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Dan yang muslim kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik, itu saja dari Pak Imam. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Pak Imam akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.